Di sebuah desa terpencil di Yaman, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia lahir di kabilah Murad, bagian dari suku Qarn. Kehidupannya jauh dari kemewahan. Ia tumbuh sebagai anak yatim setelah ayahnya wafat ketika ia masih kecil. Satu-satunya keluarga yang ia miliki adalah ibunya yang sudah tua renta, lumpuh, serta buta. Sejak kecil, Uwais Al-Qarni telah menunjukkan sifat yang sangat berbeda dari teman-teman sebayanya. Ia dikenal sebagai pemuda yang rendah hati, tekun beribadah, dan selalu bersikap baik kepada siapapun. Meskipun Uwais Al-Qarni kehidupannya sangat sederhana, Allah telah mencintainya bahkan sebelum ia dikenal oleh manusia. Uwais menjalani hidup sebagai seorang pengembala unta. Pekerjaan yang sangat sederhana, namun ia lakukan dengan penuh keikhlasan. Di tengah kesibukannya bekerja, ia tidak pernah melupakan ibadah. Mulutnya selalu basah dengan berzikir, dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesolehannya tidak hanya terletak dari ibadahnya, akan tetapi juga dari cara ia memperlakukan orang lain. Uwais sering membantu tetangganya yang membutuhkan, meskipun ia sendiri hidup dalam kekurangan. Orang-orang mengenalnya sebagai pemuda yang ramah dan jujur, dan penuh dengan kasih sayang. Bakti Uwais Al-Qarni terhadap ibunya menjadi teladan yang luar biasa. Setiap hari ia merawat ibunya dengan penuh cinta. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun beban merawat seorang ibu yang lumpuh dan buta sangatlah berat. Bagi Uwais, ridho Allah tergantung pada ridho ibunya. Ia percaya bahwa surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Setiap doa yang ia ucapkan adalah sumber kekuatan bagi Uwais untuk menjalani kehidupannya. Suatu hari, Uwais memohon izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah agar Uwais bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya pun memberikan izin kepada Uwais, tapi dengan satu syarat, bahwa Uwais harus segera kembali setelah menunaikan hajatnya. Dengan penuh harap, Uwais menempuh perjalanan jauh dan panjang ke Madinah untuk menemui baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun takdir berkata lain. Sesampainya Uwais di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak berada di tempat, sehingga Uwais tidak dapat bertemu dengan beliau. Meskipun kecewa, Uwais tetap memenuhi janji terhadap ibunya, yaitu tanpa bertemu dengan baginda Rasul, Uwais pun langsung segera kembali ke Yaman untuk menemui ibunya. Al-Qarni tidak ditakdirkan bertemu dengan baginda Rasul waktu itu. Namun Rasulullah telah mengetahui keistimewaannya dan kesolehan daripada pemuda ini, sehingga dalam suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut nama Uwais Al-Qarni di depan para sahabat beliau, seraya berkata, "Wahai para sahabatku, akan datang kepada kalian seorang lelaki
dari Yaman bernama Uwais. Dia berasal dari kabilah Murad dan termasuk salah satu suku Qarn. Ia memiliki penyakit belang di tubuhnya, akan tetapi Allah menyembuhkannya kecuali satu tanda kecil seberkas dirham di tubuhnya. Ia adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Maka jika kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa, mohonkanlah ampunan untuk kalian kepadanya. Sungguh luar biasa. Himbauan ini pun beredar luas di kalangan para sahabat Nabi. Nama Uwais mulai diperbincangkan, namun tiada seorang pun dari sahabat yang tahu bagaimana dan seperti apa Uwais Al-Qarni ini. Sehingga Rasulullah pun sampai memujinya seperti itu. Dan akhirnya sampai akhir Rasulullah pun Uwais tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan pada suatu malam sang ibu memanggilnya dan menyampaikan sebuah keinginan yang besar seraya berkata kepada Uwais, "Wahai anakku, ibu mempunyai sebuah keinginan yang dari dulu ibu harapkan, yaitu pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji." Mendengar keinginan ibunya yang disampaikan kepadanya dengan penuh pengharapan, Uwais tidak ragu sedikit pun, meskipun ia tahu perjalanan dari Yaman ke Mekah sangatlah sulit. Tanpa harta untuk menyewa kendaraan, Uwais memutuskan untuk menggendong ibunya dengan tandu sederhana. Bagi Uwais, keinginan ibunya adalah perintah yang harus ia laksanakan. Perjalanan mulia pun dimulai dengan menggendong sang ibu. Uwais melewati padang pasir yang sangat luas. Teriknya matahari di siang hari dan dinginnya malam. Kakinya terluka, tubuhnya lelah, tetapi ia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Setiap langkah yang diambilnya adalah hanya untuk pengabdian kepada sang ibu dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais tahu bahwa kebahagiaan ibunya lebih berharga daripada rasa sakit yang ia rasakan saat ini. Lapar dan haus tak lagi ia pedulikan. Yang ada di benaknya hanyalah bagaimana sang ibu bisa menunaikan ibadah haji. Berbulan-bulan perjalanan itu ia tempuh, sampai akhirnya ia berhasil membawa sang ibu menuju kota impiannya, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Perjuangan Uwais tidak berhenti sampai di situ. Ia melanjutkan untuk menggendong ibunya untuk melakukan tawaf di Baitullah. Putaran demi putaran ia lakukan dengan penuh kasih sayang. Sampai di akhir putaran, dan air mata ibunya mengalir, tidak dapat membendung rasa haru dan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur ia memiliki anak yang sangat mulia seperti Uwais, dan juga rasa syukur ia dapat menunaikan ibadah haji yang dari dahulu ia angan-angankan. Setelah menyelesaikan ibadah haji, seseorang bertanya kepada Uwais, "Wahai Uwais, engkau telah menggendong ibumu sejauh ini. Apakah engkau merasa bahwa engkau telah membalas semua jasa ibumu?" Mendengar ucapan dan pertanyaan seperti itu yang ditanyakan kepadanya, Uwais hanya tersenyum dan menjawab dengan rendah hati, "Demi Allah, apa yang aku lakukan ini tiadalah sebanding dengan setetes air susu
yang pernah diminum saat aku masih kecil. Pengorbananku tidak mampu membalas kasih sayang ibuku. Subhanallah. Sebuah kalimat yang sangat dalam dan perlu kita renungkan. Betapa besar jasa seorang ibu, sehingga pengorbanan seperti apa lagi yang lebih besar dan lebih berat melebihi pengorbanan dan perjuangan seorang Uwais Al-Qarni. Akan tetapi pengorbanan dan perjuangan seberat itu masih ia katakan tidak dapat membayar air susu yang ia minum dari ibunya walaupun satu tetes. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Ali bin Abi Thalib setiap tahun selalu mencari sosok yang disebutkan oleh Nabi sebagai penghuni langit, khususnya ketika datang musim haji. Sabda ini begitu melekat di hati Sayyidina Umar dan para sahabatnya yang lain, sehingga setiap kali datang musim haji, Umar selalu bertanya kepada para jamaah haji yang datang dari Yaman, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Namun setiap kali ia melontarkan pertanyaan itu, jawaban yang ia dapatkan selalulah tidak ada. Tahun berikutnya ia tanyakan lagi kepada kafilah yang datang dari Yaman, namun begitu juga yang ia dapatkan, selalu tidak ia temukan seseorang yang bernama Uwais. Sampai suatu saat tiba ketika musim haji, ia tidak bosan menanyakan hal itu, di mana keberadaan sosok Uwais Al-Qarni. Umar bertanya kepada rombongan dari Yaman, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Salah satu dari mereka menjawab, ada. Dia adalah seorang pemuda yang sangat sederhana dan tidak dikenal banyak orang. Mendengar jawaban itu, Umar dan Ali segera menghampiri suara itu seraya bertanya, di mana gerangan sosok Uwais Al-Qarni? Lalu orang itu pun menunjuk ke arah seorang laki-laki yang sangat sederhana dengan pakaian yang penuh tambalan, dan ia pun benar tidak dikenal oleh banyak orang, bahkan dari kapilahnya pun sendiri. Lantas Umar bertanya, apakah benar engkau Uwais Al-Qarni? Uwais menjawab, ya, aku hanyalah seorang hamba Allah yang hina. Umar berkata, wahai Uwais, doakan kami sebagaimana Rasulullah memintamu untuk mendoakan kami. Dengan rendah hati Uwais berdoa untuk mereka, lalu segera pergi. Karena Uwais sejatinya dia tidak ingin dikenal oleh banyak orang. Uwais tidak pernah mencari ketenaran, meskipun namanya dikenal oleh para sahabat, bahkan namanya pernah dipuji-puji oleh baginda Rasul. Tak lantas ini membuatnya besar hati. Ia tidak silau dengan ketenaran dan pangkat. Sebaliknya, ia memilih untuk hidup dalam kesunyian, menghabiskan waktunya dengan beribadah, membantu fakir miskin, dan terus menjaga dirinya dari sorotan dunia. Baginya, menjadi hamba yang ikhlas adalah tujuan hidup yang sejati. Ketika panggilan jihad fi sabilillah datang, Uwais tidak ragu untuk bergabung. Ia berperang dengan semangat yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya ia gugur di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni, menurut sebagian riwayat, beliau wafat sebagai syahid dalam perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah atau tahun 657 Masehi.
Pemakaman Uwais Al-Qarni menjadi momen yang sangat luar biasa, di mana ketika pemakamannya sangat banyak sekali orang yang mengantar jenazahnya, yang menyaksikan pemakamannya, sedangkan orang-orang muslim pada saat itu banyak sekali yang tidak mengenal orang-orang tersebut. Mereka meyakini bahwa orang-orang yang banyak itu adalah para malaikat Allah yang ikut mengantar kepergian sang idola langit tersebut. Kisah Uwais Al-Qarni mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan, baik kepada orang tua dan kerendahan hati, kesederhanaan dan kezuhudan. Ia adalah pemuda yang sangat sederhana di dunia, tapi namanya dikenal di langit. Semoga kita dapat menteladani kehidupannya.